transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dilaksanakan melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam video ini, saya, Aulidia Nur Habibah, dari Prodi Sarjana Biologi Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman, akan menayangkan video pengajaran sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT yang menjadi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan menayangkan rancangan pembelajaran semester mata kuliah perkembangan hewan, mata kuliah pokok yang saya ampu di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Mata kuliah perkembangan hewan dengan kode B1W2206 merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 3. Mata kuliah perkembangan hewan mempelajari signifikansi gametogenesis dalam perkembangan hewan dan manusia, fertilisasi, cleavage, morulasi dan blastulasi, diferensiasi sel dan jaringan, organogenesis, morfogenesis dan pemulaan embrio, metamorfosis, regenerasi dan penuaan, faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan hewan dan manusia beserta anomalinya, pemanfaatan konsep perkembangan hewan dan dalam biomedis, peternakan, perikanan, dan pengembangan bioteknologi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah perkembangan hewan ada 14, yaitu menjelaskan konsep perkembangan hewan, menjelaskan signifikansi gametogenesis dalam perkembangan hewan, membandingkan mekanisme fertilisasi pada hewan vertebrata dan avertebrata dan potensi aplikasinya dalam perkembangan bioteknologi, membandingkan proses, tipe, dan mekanisme cleavage pada hewan vertebrata dan avertebrata, menjelaskan diferensiasi seluler selama morulasi dan blastulasi dan potensi aplikasinya dalam pengembangan bioteknologi, kemudian menjelaskan pergerakan sel dan diferensiasi jaringan untuk membentuk ektoderma, mesoderma, dan entoderma beserta derivatnya, menjelaskan pemulaan embrio, pembentukan sumbu dan morfogenesis, mendiskusikan jenis dan fungsi membran ekstra embrional pada vertebrata dan manusia, mekanisme pembentukan dan relevansinya dengan evolusi hewan, kemudian menjelaskan mekanisme, peranan gen, dan anomali dalam organogenesis. Pertama, yaitu perkembangan sistem saraf, kemudian menjelaskan mekanisme, peranan gen, dan anomali dalam organogenesis. Yang kedua, yaitu perkembangan membran. Dan yang selanjutnya, menjelaskan mekanisme, peranan gen, dan anomali dalam organogenesis. Yang ketiga, yaitu perkembangan organ reproduksi, dilanjutkan dengan mendiskusikan perkembangan dalam bentuk metamorfosis pada insekta dan amfibia, kemudian mendiskusikan tipe dan mekanisme regenerasi pada hewan vertebrata dan avertebrata, dan penuaan, serta menganalisis peranan biologi perkembangan sebagai central organizing discipline in biology. Untuk mata kuliah perkembangan hewan diajarkan dalam tim pengajar mata kuliah perkembangan hewan. Dan untuk materi perkembangan hewan terdiri dari 16 pertemuan yang terdiri 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk metode yang dilaksanakan adalah metode pemaparan, diskusi, perkuliahan secara aktif, kuis, materi praktikum yang dilaksanakan menggunakan media LCD, kemudian LDRU, materi praktikum, dan juga case based learning dengan lembar kerja mahasiswa. Untuk penugasan terdiri dari penugasan secara individu, yaitu menggambar proses gas stimulasi yang berbobot 4% dan diupload di LDRU. Kemudian untuk kuis harian dilaksanakan mulai pertemuan kedua hingga ke-7 dan ke-13 hingga 15 dengan tipe soal multiple choice atau isian singkat dengan bobot 4%. Kemudian untuk case based learning terdiri dari 4 topik. Topik pertama hingga keempat yang
laksanakan dengan presentasi dan juga lembar kerja mahasiswa yang diunggah pada L-Biru dan berupa tugas kelompok. Dan ini adalah salah satu contoh narasi case-based learning dan lembar kerja mahasiswa yang bisa diunduh di L-Biru. Untuk acara praktikum terdiri dari 9 acara termasuk asistensi dan responsi praktikum yang dilaksanakan di Laboratorium Struktur dan Perkembangan Hewan. Untuk komponen penilaian praktikum terdiri dari aktivitas pre-lab, post-test praktikum, partisipasi dalam praktikum, laporan praktikum, dan ujian praktikum atau responsi. Dan ini adalah salah satu contoh lembar kerja mahasiswa untuk laporan praktikum. Kemudian untuk penilaian pada mata kuliah perkembangan hewan terdiri dari kuis mingguan, nilai untuk case-based learning 1 hingga 4 sebesar 50%, kemudian tugas individu menggambar proses gastrulasi, komponen praktikum, komponen ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan jumlah 100%. Adapun untuk referensi, buku acuan, kemudian ada jurnal yang secara berkala up to date yang berkaitan dengan perkembangan hewan. Demikian paparan rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah perkembangan hewan. Berikut adalah contoh video pembelajaran di dalam kelas untuk mata kuliah perkembangan hewan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat ya? Sehat. Oke, selamat datang di kuliah perkembangan hewan untuk pertemuan hari ini ya. Sebelum kita mulai pertemuan, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Untuk hari ini kita masuk ke materi di diferensiasi organ reproduksi. Kalau minggu yang lalu adik-adik sudah belajar mengenai perkembangan membran tangan dan kaki ya. Untuk hari ini kita mulai masuk ke materi yang baru. Dilanjutkan minggu depan untuk presentasi tugas case-based learning ya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran yang harus adik-adik dapatkan pada pertemuan hari ini, yaitu menjelaskan mekanisme peranan gen dan anomali dalam organogenesis perkembangan organ reproduksi. Jadi nanti Ibu jelaskan dulu, nanti ada sesi diskusi, adik boleh bertanya di situ ya. Untuk sub capaian pembelajarannya nanti ada 9, mulai dari menjelaskan organ penyusun sistem reproduksi jantan pada hewan vertebrata dan avertebrata. Kalau vertebrata adik-adik masih ingat ada 5 klasis apa saja? Pisces ya betul? Oke, good. Masih ingat berarti pelajaran sistematika hewan. Kemudian yang kedua, menjelaskan organ-organ penyusun sistem reproduksi baik di hewan betina maupun di jantan, baik untuk vertebrata maupun avertebrata. Kemudian mengidentifikasi komponen penyusun gonad dan saluran reproduksi serta lapisan lembaga yang menyusun organ reproduksi, sampai nanti kompetensi yang ke-9. Jadi diharapkan setelah kuliah ini adik-adik bisa mengidentifikasi bentuk dan penyebab anomali pada perkembangan organ reproduksi. Itu yang nanti akan dibahas oleh adik-adik pada tugas case-based learning yang akan kita diskusikan dan adik-adik presentasikan di minggu depan. Oke, kita masuk ke materi ya. Adik-adik pernah mendengar istilah gonad? Pernah ya? Pernah. Gamet? Apa itu gamet? Apa? Kalau di betina namanya? Ovum atau sel telur. Di jantan? Sel sperma. Oke. Jadi untuk organ reproduksi itu ada gonad. Kalau gonad, yang namanya gonad itu kita bisa katakan pabriknya ya. Kalau di betina namanya ovarium, di jantan namanya testis. Kemudian untuk penyusun sistem reproduksi, selain organ reproduksi primer yaitu gonad, ada namanya saluran reproduksi dan kelenjarnya yang menghasilkan hormon.
Nah, berdasarkan perkembangan gonad, perkembangannya ovari atau testis, organisme itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gonokoristic species atau gonokoristic organism, yaitu hewan yang selama hidupnya hanya satu kali mengalami diferensiasi gonad. Jadi kalau dia sudah menjadi jantan, ya selama hidupnya dia jantan. Kalau dia sudah menjadi betina, selama hidupnya dia betina. Berarti dia memiliki ovari. Nah, untuk yang tipe kedua adalah hermafrodit. Pernah mendengar ya? Hermafrodit. Ada 3 macam, synchronous, protandrous, dan protogynous. Yang synchronous, baik jaringan testikuler maupun jaringan ovari berkembang secara bersamaan. Jadi di satu individu itu dia ya jantan ya betina. Yang protandri, jaringan testikuler berkembang lebih dulu. Jadi dia jadi jantan dulu, kemudian menjadi betina. Kemudian yang protogyni, jaringan ovari berfungsi lebih dulu. Jadi ditemukan ovarium dulu, setelah itu baru ditemukan testis. Itu biasanya di hewan, kita bisa katakan tingkat rendah ya. Contoh yang paling gampang apa? Belut ya, di belut. Ada pernah mendengar mungkin ya. Belutnya di musim ini kebanyakan betina, di musim yang lainnya ditemukan lebih banyak yang jantan ya, di bulan-bulan tertentu. Kemudian penyusun sistem reproduksi, juga saluran reproduksi yang di jantan ada vas efferentia, epididymis, vas deferentia, uretra, vesicula seminalis, dan ductus ejaculatorius. Nah, ini nanti kita akan membahas perkembangannya juga. Untuk yang di betina ada tuba falopik atau ovidat, uterus, salsif, dan vagina. Adik-adik di pertemuan kedua sudah mempelajari mengenai fertilisasi ya. Fertilisasi berlangsung di mana? Di ovidat ya. Kemudian implantasi terjadi di uterus. Untuk kelenjar aksesorinya ada prostat, ada koperi, dan bulbo uretral. Jadi ini semua yang menyusun sistem reproduksi pada organisme. Nah, untuk penentuan jenis kelaminnya, ada yang pertama adalah jenis kelamin primer yang ditentukan secara genotip. Adik-adik masih ingat ya, rumus utama untuk fenotip adalah genotip dan lingkungan ya, masih ingat di biologi dasar. Jadi untuk menentukan jenis kelamin ini yang pertama adalah genotip. Untuk jantan heterogamet XY jantan, XX betina. Ini ada di mana nih organismenya? Manusia ya, manusia ini menganut yang heterogamet. Untuk jantan homogamet ada ZZ jantan, ZZ betina. Ini biasanya di hewan burung ya, bisa dilihat di burung. Kemudian ada rasio seks kromosom dan autosom. Rasionya kromosom dan autosom ini biasa ditemukan di Drosophila. Drosophila berarti dia termasuknya insekta ya. Kemudian ada juga yang bisa ditentukan oleh lingkungan, temperatur, dan juga posisi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk jenis kelamin sekunder, jadi jenis kelamin sekunder itu saluran reproduksi ya. Kalau yang jenis kelamin primer tadi dia akan membentuk ovari atau testisnya. Kalau yang sekunder ditentukan oleh hormonal. Nah, ini adalah gambar dari pengaruh lingkungan terhadap penentuan jenis kelamin. Contoh di sini adalah pengaruh temperatur. Jadi pada beberapa spesies, temperatur itu berpengaruh terhadap pembentukan gonadnya. Apakah dia akan menjadi testis atau dia akan menjadi ovari. Yang di sini contohnya alligator Mississippi ya. Dia jenis reptil ya. Kalau temperaturnya 30 derajat, dia akan menjadi betina. Berarti di dalam sistem reproduksinya terbentuk gonad apa? Ovarium ya, betina. Tetapi kalau suhunya 33 derajat, dia akan menjadi jantan. Contoh yang lainnya adalah Macrolemis eminki. Di sini, ini gambarnya di sini ya. Ini ada suhu-suhu tertentu, misalnya kurang dari 22 derajat atau lebih dari 28, dia menjadi betina. Kemudian di antaranya dia akan menjadi jantan. Yang selanjutnya Trachemys cripta, ini masih sama-sama reptil ya. Karena memang reptil itu dia penentuan jenis kelaminnya berdasarkan suhu. Jadi ada temperature sex determination (TSD). Jadi
Jadi nanti suhu lebih dari 30 dia menjadi betina, 25 sampai 28 semuanya jantan, dan 28,5 menghasilkan 50% jantan ataupun betina. Ini yang pengaruh temperatur ya. Yang selanjutnya adalah pengaruh posisi. Tadi kan ada tuh, selain temperatur ada posisi ya, pengaruh lingkungan terhadap jenis kelamin primer. Ini contohnya adalah Staphylococcus formicata. Ini termasuknya Avertebrata ya. Jadi lihat di sini posisi ini ya, di posisi yang paling bawah dia akan ditemukan mati. Nanti agak ke atas dia betina. Yang ini hermafrodit, yang ini jantan ya. Yang ini hermafrodit. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah bagan, pengaruhnya terhadap penentuan jenis kelamin ya. Jadi harapannya ketika adik-adik sudah menguasai bagan ini, adik-adik sudah bisa menjelaskan perkembangan atau pembentukan organ reproduksi primer dan juga saluran-salurannya. Kita lihat dari sini ada genital ridge, bakal calon gonad. Ketika ada ekspresi gen SF1, WT1 dan LHX9, dia akan berkembang menjadi gonad bipotensi. Kita lihat ketika ada gen SRY dan SOX9, ini akan men-trigger gonad bipotensi menjadi testis. Berarti organismenya jantan. Jantan. Di testis ini ada sel Sertoli, kemudian ada sel Leydig. Ketika ada ekspresi SF1, gen SF1 akan menginduksi produksi testosteron. Nah, produksi testosteron ini akan men-trigger ductus wolffian berkembang menjadi saluran genitalia internal pada hewan jantan. Ada epididymis, vas efferent dan vesicula seminalis. Kemudian yang selanjutnya terbentuk anti-Mullerian hormone AMH di sini. AMH ini akan membuat ductus Muller meregresi. Jadi nanti kalau di hewan jantan ductus wolffian berkembang, ductus Muller meregresi. Kebalikannya di hewan betina di sini. Ada lihat ke bagiannya atas. Jadi ketika gonad bipotensi ada ekspresi DAX1 WNT4A, dia akan terbentuk ovari. Nanti sel-sel folikuler ini ada folikelnya ya di dalamnya, akan memproduksi estrogen. Nah, estrogen ini akan menginduksi perkembangan ductus Muller menjadi organ genitalia internal pada hewan betina. Di situ ada uterus, ovida, serviks dan bagian atas vagina. Sampai di sini bisa dipahami ya bagannya? Oke, kita lanjut. Tadi bagian sebelumnya ada genital ridge atau bakal calon gonad. Nah, bakal calon gonad pembentukannya seperti apa? Jadi, gonad primordia terbentuk pada daerah medioventral mesonephros dan bersifat indifferent. Dia belum menjadi testis maupun menjadi ovari, masih indifferent, belum terdiferensiasi ya. Gonad primordia tersusun atas dua komponen utama. Jadi nanti ada jaringan somatis dan ada sel germinalis primordia. Kalau tadi ibu bertanya, adik-adik pernah tahu gamet gitu? Jawabannya tadi tahu ya. Sel telur di hewan betina dan sel spermatozoa di hewan jantan. Nah, itu adalah asalnya dari sel germinalis primordia. Jadi terbentuknya itu beda-beda ketika masa embrional itu. Nah, untuk SGP ini ya, sel germinalis primordia itu dialokasikan atau dibentuk kemudian dialokasikan di luar gonad primordia. Jadi nanti ada istilah migrasi. Nah, untuk mekanisme migrasinya ada dua, ada maternal determinan dan juga ada induksi dari SGP oleh bone morphogenetic 4. Setelah dialokasikan nanti SGP bermigrasi, jadi jalan gitu. Kalau bayangannya migrasi kan jalan gitu ya. Jadi berpindah tempat, masuk ke gonad primordia. Nah, nanti kalau sudah sampai gonad primordia, SGP ini berproliferasi. Apa itu proliferasi? Bertambah banyak. Bertambah banyak sampai jumlah tertentu, baru nanti ada induksi dari gen, dia menjadi yang betina namanya apa? Ovum ya, menjadi oosit gitu, atau dia menjadi sel spermatozoa gitu. Oogonia atau spermatogonia ya. Nah, ini adalah gambaran alokasi dari sel germinalis primordia pada mencit. Jadi pada awal perkembangannya SGP, bahasa Inggrisnya itu PGC ya, primordial germ cell, itu dialokasikan di tangkai allantois. Kemudian nanti dia bermigrasi. Ini adalah gambaran migrasinya. Ini gambaran secara skematis ya.
Nah, kalau yang ini migrasi SGP pada manusia. Yang di bawah ini gambaran secara histologi. Jadi ini adalah SGP-nya. Ini di daerah dorsal mesenterinya. Ini genital ridge-nya. Nanti SGP-nya itu bermigrasi di daerah dorsal mesenteri menuju ke genital ridge. Nanti kalau genital sudah sampai di genital ridge, masuk dia menjadi gonad primordial. Ini gambaran fetus manusianya. Ini arah migrasinya dari SGP-nya. Nah, untuk diferensiasi gonad, ini ada gambaran diferensiasi gonad. Jadi nanti ketika si gonad primordia itu menjadi testis, berarti menjadi gonad jantan. Yang meregresi tadi apa? Ductus mular ya. Yang berkembang adalah ductus wolffian. Kebalikannya, kalau di jantan yang berkembang adalah ductus wolffian, yang meregresi adalah ductus mular. Ini juga sama, ini gambaran dari diferensiasi sifat kelamin sekunder. Jadi kalau primer tadi kan gonad, ada testis, ada ovarium. Kalau sekunder berarti saluran reproduksinya di jantan dan di betina, baik yang internal yang di dalam maupun yang eksternal. Oke, pada pembentukan sistem reproduksi jantan di manusia ya, ada peristiwa namanya descensus testiculorum. Jadi ada lihat di sini, selama masa embrional testis ini masih di bagian perut ya. Di sini ada organ namanya gubernaculum testis. Selama perkembangan embrio, jadi testis ini harus turun, masuk ke skrotum. Ketika lahir, normalnya si testis ini sudah masuk ke skrotum ya. Tapi kadang ada yang tidak turun ya, belum turun, atau kadang ini tidak tertutup secara sempurna ya, yang nanti bisa menyebabkan namanya hernia gitu ya. Biasanya ditemukan pada bayi yang lahir secara prematur gitu ya, karena belum cukup usia untuk lahir, jadi masih dalam perkembangan ini, descensus testiculorum. Oke, tadi materi sudah Ibu sampaikan. Kita masuk ke sesi diskusi. Jika ada pertanyaan silakan sebutkan nama dan NIM. Oke, ya ada pertanyaan ya. Jadi untuk gonad hipotensi tadi ya, apakah ada pengaruh dari faktor eksternal? Kalau tadi yang temperatur sex determination itu jelas ya, ada pengaruh dari temperatur. Dan ada beberapa organisme, misalnya ikan ya. Ikan itu terkenal sexual plasticity. Jadi gonadnya bisa dipengaruhi oleh faktor luar. Salah satunya suhu. Ada yang mungkin pernah mendengar, ada yang pernah mendengar bahwa ikan nila itu bisa dipengaruhi gonadnya oleh suhu. Pernah mendengar? Belum ya? Hasil penelitian, jadi ketika ikan itu masih benih ya, masih kecil, masih 14 hari pasca penetasan, ketika dia didedahkan, diinkubasi pada suhu di atas 34 derajat, gonadnya akan diarahkan menjadi gonad jantan semua, menjadi testis. Istilahnya adalah maskulinisasi. Nah, itu bisa diterapkan dunia aquaculture. Jadi ingin memproduksi semua ikan nila jantan gitu ya, karena ikan nila jantan itu lebih besar ukurannya, lebih cepat pertumbuhannya, maka kita bisa menggunakan perendaman si benih ikan itu di dalam suhu lebih dari 34 derajat. Nanti gonadnya akan mengarah, semuanya berdiferensiasi menjadi testis gitu deh. Jadi ada pengaruhnya dari lingkungan. Bisa diterima ya? Oke, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Sekarang adik-adik silakan buka LDU. Bisa mengerjakan kuis di sana selama 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Oke, post-test Aksara ini, topik hari ini sudah Ibu upload di LDU. Silakan dikerjakan, waktunya selama 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Oke, adik-adik sudah mengerjakan kuis. Selamat sudah mengerjakan kuis. Untuk materi minggu depan case based learning, untuk presentasi tugas case based learning ya. Topik hari ini mengenai anomali pada perkembangan
perkembangan organ reproduksi. Untuk naskah CBL-nya dan juga lembar kerjanya sudah Ibu upload di LD. Silakan diunduh. Adik diskusi dengan kelompok yang sudah dibagi waktu itu ketika kontrak pembelajaran. Minggu depan adik-adik presentasi, kita lanjutkan diskusi. Begitu ya, bisa dipahami? Oke. Ya, sudah selesai untuk materi hari ini mengenai perkembangan sistem organ reproduksi. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Kita bertemu minggu depan untuk presentasi CBL dan juga tadi yang sudah Ibu sampaikan sudah dibuat di Alilo. Dan untuk minggu depannya lagi kita akan belajar mengenai regenerasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan hewan, serta selamat pagi teman-teman yang tergabung dalam ruang kuliah kali ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok ada Ina Wardatul Hikmah, Andi Didiah Ayu Lestari, Gilang Semana, Fitri Nur Aizra, dan Meisdan Nur dengan tim yang tertera. Pada kesempatan pagi ini kami akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami terkait dengan CBL perubahan status jenis kelamin karena kelainan hipospadial. Testosteron. Kondisi fisiologis wanita atau maternal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, kesehatan tubuh, kadar hormon dalam tubuh, pengalaman kehamilan, nutrisi, dan perilaku seksual. Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan. Salah satu hal yang termasuk dalam kondisi lingkungan tempat tinggal adalah kondisi geografis yang berpengaruh pada suhu dan curah hujan. Kondisi lintas geografis akan mempengaruhi kondisi fisiologis wanita baik secara langsung maupun tidak. Bahkan kenaikan 1 derajat Celcius suhu akan meningkatkan dan kelompok 9. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan kondisi lintang geografis akan mempengaruhi kondisi fisiologis wanita baik secara langsung maupun tidak. Itu bisa tolong dijelaskan maksudnya seperti apa? Terima kasih. Perkenalkan, saya Zahra Almas Majid dengan NIM B1A021036, perwakilan dari kelompok 7. Saya di sini akan bertanya tentang apa aja sih resiko dan komplikasi dari kelainan hipospadial ini, lalu bagaimana cara penanganan dari kelainan hipospadial. Sekian video PDD UKT-PT bidang pengajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.